Selamat sahabat saudara-saudara sekalian di Indonesia atau di mana saja berada. Selamat pagi Selamat pagi, di sahabat Indonesia. kita. Ya, sementara kami di sini sudah makin lama makin malam baru saja buka Sabat di sini. Baik, terima kasih untuk kesaksian daripada Pendeta Titus Mulik ya, yang sangat bagus ya. Terima kasih Pendeta Tulalesi yang telah mengundang saya untuk ambil bahagian. Bicara di Nusa Tenggara, adanya kunjungan ke Nusa Tenggara selalu satu pengalaman yang sangat menyenangkan untuk saya. Ya, sebab banyak kisah-kisah bekerja di Nusa Tenggara 48 tahun yang lalu. Ya. Waktu itu Pendeta Tulalesi baru 2 tahun umurnya. Ya. Dan yang lain mungkin masih belum lahir. Ya. Nusa Tenggara waktu itu ya atau Kupang masih belum ada kendaraan umum. Ya. Jadi kendaraan umum pertama disebut bemo tapi beroda 4. Yang milik pertama adalah Kelugara Sairang. Saya lihat ada Boy Sairang di sini. Bapaknya ya, Bapak Rain Sairang, pemilik daripada bemo Kelabat namanya. Itulah yang pertama ya, tahun 73. Jadi kalau 72 masih belum ada bemo. Jadi kalau dari Kupang ke kami tinggal di Naikoten ya, itu jalan kaki ya, ke Air Nona, kemudian ke Oi Batu itu 18 km itu jalan kaki ya. Dan cerita yang disebutkan barusan tentang tantangan bekerja ya, itu adalah satu perkara yang sangat umum sekali ya pada masa itu ya. Aniaya waktu bikin KKR, saya ingat ya, KKR dibuat di Oisau, banyak ancaman-ancaman yang datang ya. KKR di Oi Batu, banyak ancaman-ancaman yang datang ya. Tetapi puji Tuhan ya, pekerjaan Tuhan bisa berjalan terus. Oke. Dan kenangan manis sekali untuk pengalaman bekerja di Nusa Tenggara Timur ya. Dan saya senang sekali oleh sebab seperti kemarin pembicaranya adalah betul-betul putra dari Nusa Tenggara, Pendeta R. Sabuin ya. Ini di divisi ya Asia Pasifik Utara ya. Dan kita harapkan satu waktu datang ke General Conference ya, Pendeta Sabuin. So, masih muda ya, dari Nusa Tenggara. Sedangkan bapaknya Pendeta Frederick Sabuin masih sempat murid saya ya, sudah juga pensiun. Jadi banyak kenangan-kenangan manis pada masa yang lalu. Nah, saya lihat ini foto saya terima tadi pagi ya, dan ini kelihatan saya lebih ganteng daripada dulu waktu saya di Nusa Tenggara. Ya. Kenapa? Waktu saya di Nusa Tenggara, inilah saya di depan gereja Air Nona ya, yang pertama. Ya. Jadi di sampingnya kita lihat itu baru saja kita bangun, dia punya fondasi. Ya. Dan kami ambil foto, inilah gereja yang pertama, dan waktu itu lantainya masih dari tanah. Ya. Disinilah gereja pertama saya bertugas. Kemudian gereja yang kedua adalah di Kupang ini, ya. Gereja Kupang yang dulu ya, dan dibangun dengan persembahan Sabat 1950 ya. Jadi inilah gambar daripada gerejanya, tetapi sekarang gerejanya jauh lebih bagus dan sebagainya. Baik, saudara-saudara sekalian, kita bahas ya, reach out the world, I will go. Ya, satu semboyan yang sangat bagus sekali mengingatkan kepada saya bahwa memang kita semua harus terlibat ya. Kita terlibat. Ellen G. White menyebutkan kehidupan dari gereja tergantung kepada kesetiaannya dalam memenuhi perintah agung. Ya. The life of the church depends upon her faithfulness in fulfilling the gospel commission. Ya. Jadi itu berarti kalau gereja itu ya tidak melayani, tidak menarik jiwa, maka gereja itu mati. Begitu juga dengan anggota. Kalau anggota tidak bekerja, maka ia akan mati secara kerohanian. Oleh sebab temanya adalah servant leadership, ya, maka saya ingin kutip sedikit dari Nelson Mandela, ya. Tidak ada pemimpin yang sempurna, tetapi yang berhasil adalah
yang memberikan pelayanan dan menghidupkan atau mempunyai sikap menghidupkan ajarannya. Ini satu perkara yang sangat penting kepada kita masing-masing, ya, yang menghidupkan dan yang memberikan pelayanan. Dan oleh sebab saya berhadapan dengan para pemimpin-pemimpin yang ada dari seluruh Indonesia, ya, ingatlah bahwa kita hidup untuk melayani, bukan untuk dilayani. Ya. Nah, sekarang saya ingin coba bahas, ya, dalam tema ini, ya, Tuhan bisa gunakan orang biasa melakukan pekerjaan yang luar biasa. Kita ambil contoh Daud. Bukankah dia hanya gembala yang biasa saja, tetapi dia bisa buat satu perkara yang luar biasa, yaitu bisa mengalahkan akan seorang yang bernama Goliat. Dan akhirnya bahkan jadi raja. Jadi dari yang biasa menjadi hal yang luar biasa. Nah, kita akan berbicara tentang seorang yang namanya Andrew, ya, Alkitab bahasa Indonesia sebutkan Andreas. Dia adalah orang biasa. Kenapa dikatakan sebagai orang biasa? Dalam buku Yohanes disebutkan 3 kali, ya, Yohanes 1, Yohanes 6, Yohanes 12, ya. Dan ketiga-tiganya selalu disebutkan seperti ini, ya, yaitu Andreas saudara Simon Petrus, ya. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes itu mengikuti Yesus adalah Andreas atau Andrew saudara Simon Petrus. Nah, ini menunjukkan dia orang biasa. Kalau Simon Petrus terkenal sekali, dia pernah berkhotbah waktu masa Pantekosta. Tetapi Andreas orang biasa, ya. Tetapi orang biasa ini ternyata bisa buat yang luar biasa, ya. Kenapa? Orang biasa tidak pernah menulis buku seperti Paulus atau Matius atau Lukas ataupun juga Petrus, ya. Tidak pernah membuat mujizat seperti Petrus misalnya bisa membangunkan orang yang timpang, tidak pernah terdengar bahwa dia berkhotbah, ya, seperti pengalaman daripada Petrus berkhotbah dan 3.000 orang yang bertobat. Tidak pernah menyembuhkan orang seperti yang lain, tidak pernah membangkitkan orang mati. Dia adalah orang biasa. Ya. Tetapi orang biasa ini melakukan pekerjaan yang luar biasa. Ya. Kenapa? Kita coba lihat. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias yang membawanya kepada Yesus." Yesus memandang dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamai Kefas," artinya Petrus. Jadi dia orang biasa, tetapi dia membawa Petrus yang akhirnya menjadi orang yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, saya tidak tahu apakah Anda pernah dengar nama Edward Kimball, ya. Dia adalah orang biasa. Kenapa dikatakan orang biasa? Dia adalah guru sekolah minggu, ya, di Ohio. Kemudian satu waktu dia lihat orang muda yang datang kepadanya, kemudian dia ajar, dia selalu ajar setiap hari Minggu, tetapi anak muda ini tidak menaruh perhatian. Akhirnya dia coba belajar kenalan dan sebagainya. Siapa namanya? Dwight, ya. Oh, Dwight, ya. Kemudian di mana kerjanya? Oh, saya kerja di sebuah toko sepatu, ya. Kemudian dia dekatin dan lawat Dwight, ya. Kemudian dia katakan, "Saya perhatikan bahwa kamu tidak begitu menaruh perhatian tentang Yesus." "Oh ya, saya tidak peduli." Kemudian, "Saya ingin berikan pekabaran yang penting bagimu. Yesus adalah juru selamat kita. Dia mencintai engkau, ya. Dia mau supaya engkau memberikan hatinya kepadanya. Roh Tuhan bekerja, maka Dwight itu mendengar akan keterangan tersebut, dia terima pekabaran, sesudah terima kebaran begitu antusias, dia mau menjadi pengabar Injil, dan siapa dia? Dwight L. Moody, orang yang menjadi terkenal sekali. Dia adalah orang yang telah menjadi mission, artinya pengabar Injil evangelis ternama di Amerika, di Eropa atau di Inggris khususnya. Luar biasa sekali, ribuan orang yang menerima Yesus, ya. Dan orang lupa yang membawanya adalah Edward Kimball. Orang tahu Dwight L. Moody, tetapi tidak kenal akan Edward Kimball. Kita bisa lihat bahwa orang yang biasa tapi bisa menarik, akhirnya menjadi orang yang sangat luar biasa. Sebetulnya Dwight L. Moody juga bukan orang yang luar biasa sebetulnya, oleh sebab dia pendidikannya tidak tinggi, dan kalau mengabar Injil itu bahasa Inggrisnya sering salah-salah. Satu waktu dia sedang berkhotbah, ya, ternyata banyak sekali kritik, ya.
Dan apa yang disebabkan kritik, misalnya ada seorang guru bahasa Inggris datang kepada Dwight L. Moody, itu Pendeta Moody, saya hitung kesalahan grammar yang Anda buat tadi, ada 46 kesalahan. Kemudian apa yang jawab daripada Dwight L. Moody dikatakan, Anda punya grammar bahasa Inggris luar biasa, tetapi apa yang Anda buat di dalam menarik Yesus Kristus. Kemudian ada seorang dokter dalam teologi, kritik dia. Pekabaran Anda saya tidak bisa setujui. Kemudian apa dia kan? Anda punya dokter dalam teologi, yang saya ingin sampaikan ialah saya tidak berpendidikan tetapi saya bisa mengabarkan Injil dan membawa orang datang kepada Yesus. Apa yang Anda dapatkan dengan dokter Anda itu kalau Anda tidak menarik jiwa? Saudara-saudara sekalian, ternyata orang biasa bisa buat perkara yang luar biasa. Nah, itulah yang kita bisa lihat misalnya tulisan daripada Rasul Paulus dalam 1 Korintus 1 ayat 26 dan 27. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak yang bijak. Ya. Tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan yang kuat. Saudara-saudara sekalian, kalau Anda merasa bahwa Anda lemah, jangan khawatir. Sebab Tuhan tidak memanggil orang-orang yang sangat pintar untuk melakukan pekerjaannya, tetapi Tuhan memanggil orang yang biasa, tetapi melengkapi ya, orang-orang biasa melakukan pekerjaan yang besar. Ya. Itulah sebabnya Tuhan memanggil kita masing-masing supaya kita buat perkara yang besar, walaupun kita bukanlah orang yang luar biasa. Ini gambar dari Mongolia, seorang beberapa tahun yang lalu, ya oleh sebabnya beberapa kali ke Mongolia, ada seorang ibu yang mengajar akan Alkitab, dia menerima pekabaran Advent, kemudian dia mengabarkan akan pekabaran, ya dia seorang ibu, ya 10, 20 sampai 60 orang. Maka seorang katakan kepadanya daripada polisi, kalau Anda tetap mengajar, maka Anda bisa masuk penjara. Oh, dia tetap aja mengajar sampai jumlahnya 60, tetapi oleh sebab ada ancaman, tetap akhirnya jadi berkurang jadi 20, tetapi ia tetap mengajar. Akhirnya dia masuk penjara. Ya. Waktu masuk di penjara, apa yang dia buat? Di penjara juga dia mengajar. Dia mengajar terus ya sampai akhirnya sesudah 6 bulan dikatakan oleh kepala penjara, Anda harus keluar dari sini. Nggak boleh, saya di sini harus 1 tahun. Enggak, bahaya kalau Anda di sini. Semua orang penjara bisa masuk Advent. Dan akhirnya dia terpaksa dia harus keluar, dan cukup banyak orang yang terima kebenaran. Saudara-saudara sekalian, pekerjaan di Mongolia itu sangat mudah sekali. Kami kenal orang-orang muda, bahkan ada salah satu yang dibaptiskan, kami sempat sekolahkan juga ke Filipina. Ya. Jadi kita coba lihat bahwa orang yang sederhana ya, bisa melakukan pekerjaan yang besar. Satu kali saya pergi ke Tiongkok ya, ke Tiongkok dan kenalan dengan satu orang yang ini sebelah kiri ini adalah Mrs. Liu, kalau sebelah kanan itu David Liu, dia punya anak ya. Mungkin kalau pendeta Sabuin kenal pasti ya, sebab dia yang jadi kepala untuk distrik di Chengdu ya. Chengdu atau Sichuan Province tempat terkenal sebab wah, dia punya sambal itu makanannya pedas-pedas ya, tidak kalah dengan Nusa Tenggara, punya kurus. Oke. Nah, apa yang terjadi di sini ialah bahwa ini Mrs. Liu ini dia tidak mengenal akan Advent tadinya ya, tetapi dia diceraikan oleh suaminya. Oleh sebab dia diceraikan oleh suaminya, maka dia dalam keadaan putus asa dipikir carilah kekristenan. Jadi dia belajar Alkitab dari seorang Protestan, tetapi dia pengen tahu terus ya. Oleh sebab dia pengen tahu terus, maka pendeta katakan, saya sudah kasih semua. Saya pengen belajar lagi. Oh, kalau kamu pengen belajar lagi, kamu harus belajar sama orang Advent. Orang Advent itu banyak pelajarannya. Langsung dikasih, datang kepada pendeta Advent, dikasih buku apa? The Desire of Ages. Waktu The Desire of Ages dia terima, kemudian dia baca, kemudian dia yakin, akhirnya dia dibaptiskan, terima kebenaran. Dan apa yang terjadi dengan Mrs. Liu? Dia bisa bawa seluruh anggota gereja ya, sekitar 100 orang menjadi Advent.
Bukan hanya itu, dia menjadi kepala dan hubungan dengan erat dengan pemerintah, maka sekarang di daerah Sichuan itu ada beberapa ratus ya gereja dan dimulainya adalah melalui pekabaran melalui misi Sliu. Luar biasa. Orang biasa melakukan pekerjaan yang besar. Saya pernah cerita, mungkin Anda pernah dengar tentang ini gereja yang terbesar ya di Tiongkok atau mungkin juga di dunia, anggotanya 5.000 lebih, dan di bawah dia masih ada 130-140 gereja yang lain dibawakan oleh seorang wanita biasa, ya, wanita biasa, yaitu Hao Yache. Saudara-saudara sekalian, kita lihat bahwa Tuhan bisa bawa orang biasa melakukan pekerjaan yang luar biasa. Itu kita berdasarkan kepada Yohanes pasal 1. Kemudian kita dapatkan Yohanes pasal yang ke-6 tentang Andrew lagi ya, yaitu Andreas. Apa yang terjadi ketika Yesus memandang sekelilingnya, yang melihat orang-orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkata lagi kepada Filipus, di mana kita membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jadi Tuhan kasih, berikan mereka makan, tetapi Tuhan punya rencana. Ya, Tuhan tahu apa yang akan dilakukannya. Saudara-saudara sekalian, Tuhan punya rencana. Dia punya rencana bagaimana pekerjaan ini bisa selesai. Dia punya rencana dalam menggunakan orang biasa untuk menyelesaikan pekerjaannya. Dia percaya, ya, dia perintahkan reach the world. Apakah I will go atau tidak, pekerjaan akan selesai. Namun Tuhan mau supaya kita menjawab I will go. Kenapa? Sebab kita untuk siap kedatangan Tuhan, kita perlu tabiat Yesus, dan tabiat Yesus tidak bisa terpisah daripada ikut ambil bahagian dalam pekerjaannya. Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana supaya pekerjaan Tuhan akan diselesaikan oleh kaum awam. Saya ingat SMS Richard Senior. Satu waktu dia ditanya, dia adalah seorang yang memulai suara nubuatan, ya, terkenal sekali, ya. Kemudian dia sempat ketemu dengan Ellen G. White, dia ceritakan di dalam khotbah-khotbahnya. Kemudian satu waktu dia tanya, Pendeta Richard, kapan pekerjaan itu selesai? Kemudian dia katakan, ya, pekerjaan selesai kalau semua pendeta sudah masuk penjara. Oh, masa begitu, pendeta? Apa kita semua harus masuk penjara? Oh iya, kalau semua pendeta masuk penjara, maka anggota mulai bekerja. Kalau anggota mulai bekerja, maka pekerjaan akan selesai. Tuhan mempunyai rencana, yaitu untuk selesaikan pekerjaan Tuhan melalui kaum awam. Ya, pendeta, saya tidak mau pendeta-pendeta masuk penjara, ya, tetapi pendeta harus melatih anggota untuk bekerja, yaitu memberikan pelayanan, ya. Dan ini dikatakan oleh Andrew, di sini ada anak laki-laki dengan 5 roti dan 2 ikan. Tetapi apa artinya itu untuk sebanyak ini? Hal yang luar biasa, ini keistimewaan daripada Andrew. Apa? Dia tahu siapa yang punya roti dan ikan. Itu berarti dia punya hubungan pribadi atau hubungan masyarakat yang baik. Saudara-saudara sekalian, Andrew orang biasa. Tapi dia tidak punya ikan dan tidak punya roti. Tapi dia tahu siapa yang punya ikan dan siapa yang punya roti. Dia punya hubungan masyarakat yang baik. Saudara-saudara sekalian, kita perlu orang yang walaupun tidak punya uang, tapi kenal siapa yang punya uang. Walaupun tidak bisa mengajar, tapi bisa memperkenalkan orang yang mau belajar Alkitab. Jadi, beberapa pengalaman, misalnya saya datang di Jakarta, seorang perkenalkan dengan satu orang, wah ini dia susah sekali ya, oleh sebab dia datang dari gerejanya, daripada Stephen Tong, itu dia tidak gampang untuk terima kebenaran. Kita undang makan, bicara dan sebagainya, akhirnya apa? Siap untuk belajar? Oh ya, siap. Kemudian sesudah itu kita belajar, kemudian lebih kurang 30 pelajaran dia menyerahkan diri, dan dia ya seorang dokter dalam kebidanan, dan saya senang satu waktu saya dapat baca, oh dia ikut ambil bagian juga untuk memberikan seminar ya mengenai masalah bidangnya itu di dalam Persatuan Dokter Advent ya Indonesia. Jadi kita merasa senang bahwa ada orang yang memperkenalkan, ya. Kemudian bisa kita memberikan pelajaran.
Saya bisa ceritakan banyak orang yang memperkenalkan kepada saya supaya orang itu belajar. Seorang dari California, teman saya katakan, ada orang yang mau belajar di London. Ya, oh boleh ya. Bagaimana kenalan? Oke, kenalan dulu. Kemudian sekarang kita belajar. Dan hari Jumat, ya tadi siang, ya adalah pelajaran yang ke-13. Ya. Jadi kita perlu orang yang mungkin tidak bisa mengajar, tapi bisa memperkenalkan. Mungkin tidak punya uang, tapi bisa mengetahui siapa yang punya uang. Itulah Andrew, orang biasa. Makanya kita senang bahwa kita punya program-program YAPI dan sebagainya. Itu bukan hanya oleh sebab anggota pengurus YAPI, tetapi ada orang-orang dari luar yang bisa menaruh perhatian untuk pekerjaan YAPI. Baik. Kemudian Yesus berkata, suruhkan orang itu duduk. Kemudian apa yang dikatakan? Maka Yesus pun mengambil roti lalu mengucapkan syukur kepada Allah. Apa yang Yesus doakan? Yesus doakan sesuatu yang kecil. Apa itu? 2 ikan ya dan 5 ketul roti. Tetapi Yesus bersyukur untuk berkat yang kecil, dan Yesus mendoakan supaya yang kecil ini bisa menjadi berkat kepada banyak orang. Dan inilah yang telah terjadi, saudara-saudara sekalian. Ya. Tuhan bisa buat mujizat dari soal yang biasa. Kita ingat pengalaman daripada Musa, bukan? Waktu dia menolak untuk membawa orang Israel dari Mesir ke Kanaan, apa yang Tuhan katakan? Apa yang ada di tanganmu? Jadi siapa yang bisa terlibat, dan yang ada di tangan daripada Musa itu adalah apa? Adalah tongkat. Dan apa yang telah dibuat dengan tongkat itu? Dia bisa buat mujizat untuk bikin takut Firaun. Dengan tongkat itu dia bisa mengambil air daripada batu karang. Dengan tongkat itu dia bisa memimpin akan bangsa Israel. Dengan sesuatu yang sederhana, Tuhan bisa buat mujizat. Saudara-saudara sekalian, siapa saja bisa terlibat. Anda bekerja di kantor, Anda sebagai anggota, jangan pikir oleh sebab tua maka tidak bisa terlibat. Mengapa? Musa dipimpin, mulai pimpin orang Israel itu usia 80 tahun. Daniel itu dapatkan wahyu Daniel 7, umurnya kira-kira berapa? Ya paling sedikit sekitar 85 tahun itu. 85 tahun ya, waktu dia dapatkan khayal yang pertama, yaitu Daniel yang ke-7 tentang binatang, 4 macam binatang itu. Yohanes yang kekasih tulis wahyu itu umur berapa? 90 tahun. Jadi kalau kita merasa sudah pensiun misalnya, ya, jangan langsung berpikir bahwa kita tidak bisa bikin apa-apa. Kita bisa buat perkara yang besar. Kalau Anda masih muda, Tuhan juga bisa gunakan orang muda. Yeremia 1 ayat 6 katakan, tidak pandai bicara dan lagi aku muda, tetapi Tuhan bisa gunakan akan Yeremia. Tua, muda, atau sedang madya dan sebagainya, Tuhan bisa gunakan kita, orang biasa, buat perkara yang luar biasa. Sebab itu, gunakanlah apa yang ada di tanganmu. Ya. Pengalaman Musa, gunakanlah apa yang ada pada tanganmu. Talenta Anda, kesanggupan Anda untuk berbicara, ataupun kesanggupan Anda dalam main musik, ataupun segala perkara, kecil sekalipun, Tuhan bisa gunakan kita. Waktu saya pergi ke Rwanda, ketemu dengan ini, namanya panjang, yang panjangnya lupa, tapi saya tidak bisa lupa nama depannya. Sebab nama depannya adalah Yonatan. Nah, Yonatan ini saya bicara-bicara dan sebagainya, dia pengusaha, tetapi dia perkenalkan, dia bikin KKR dan sebagainya. Apa yang dia buat? Ya, saya tanya, sudah berapa yang ditarik? Oh, 5.000 orang. Luar biasa, anggota biasa, ya, luar biasa. Kemudian mungkin pernah dengar kisah daripada Romulo Gimeno, ya, dia sebetulnya harus dihukum mati, akhirnya mujizat terjadi dalam penjara, kemudian dia bertobat di penjara, ya. Kemudian di dalam penjara dia mulai bekerja dan ikut dalam 1000 Missionary Movement. Kemudian apa yang terjadi? Maka ia menarik jiwa. Waktu saya tanya berapa, sekitar 10.000 orang yang telah ditarik oleh Romulo Gimeno, ya, seorang mantan pesakitan. Ya. Kemudian Golden Lapani, ya, dari Malawi. Saya tanya berapa sudah tarik? 2.800 orang. Dia anggota biasa. Dia asal dari Muslim.
Dia mengenal Tuhan melalui mimpi, tetapi luar biasa sekali dia adalah orang yang tetap giat membuat KKR sampai sekarang ini. Saudara-saudara sekalian, waktu saya di Brazil ketemu dengan ini Nilda Aquino, ya, dia sudah menarik lebih daripada 5.000 jiwa. Wanita ada, laki-laki ataupun anak-anak ataupun orang dewasa. Tuhan bisa gunakan anggota biasa untuk membuat perkara yang besar. Ya, luar biasa sekali, saudara-saudara sekalian. Para murid-murid, apa yang bisa dibuat oleh murid-murid, saudara-saudara sekalian? Yang mereka buat adalah hanya antar makanan. Mereka pergi kepada Yesus, terima roti dan ikan, bagikan. Sesudah bagikan, pergi lagi kepada Yesus, dapat lagi, kemudian bagikan lagi. Pergi kepada Yesus lagi, dapat makanan, bagikan lagi. Selama mereka datang kepada Yesus, mereka tidak pernah kehabisan. Selalu dapatkan sesuatu untuk diberikan kepada orang lain. Saudara-saudara sekalian, kalau Anda datang kepada Yesus, ya, mengambil waktu dengan Yesus, ya, selalu mengambil waktu dengan firman Tuhan, membaca firman-Nya ataupun roh nubuat, selalu ada yang Anda akan bisa bagikan. Tidak akan pernah habis, ya. Selalu Anda bisa bagikan kepada orang lain selama Anda datang kepada Yesus. Kenapa? Kita tidak bisa berikan apa yang kita tidak miliki. Tetapi kalau kita memiliki Yesus, maka lebih senang bersama dengan Yesus. Selalu ada yang kita bisa berikan kepada orang lain. Tidak akan pernah kehabisan. Saudara-saudara sekalian, kita masuk kepada bagian akhir. Kalau tadi itu adalah orang biasa, kemudian menggunakan metode biasa, peristiwa biasa. Di antara mereka berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu datang kepada Filipus yang berasal dari Betsaida, di Galilea, lalu berkata kepadanya, Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Filipus pergi bertemu dengan siapa? Kembali kepada Andreas, ya. Kemudian Andreas memperkenalkannya kepada Yesus. Jadi kalau gitu dia begitu disegani ketemu Arya Filipus sebelum bawa kepada Yesus melalui akan Andreas lebih dahulu. Kenapa? Oleh sebab hubungannya dia erat dengan Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, perkara yang sederhana, ya, yaitu orang cari kemudian diperkenalkan. Ada kegiatan-kegiatan yang kita buat yang sangat sederhana, ya. Misalnya kita ambil contoh, Tuhan bekerja melalui pelayanan masyarakat. Siapa ini? Waduh, ini adalah Jose Rojas, ya. Terkenal, dia adalah direktur pemuda untuk divisi Amerika Utara untuk jangka waktu yang lama, kemudian koordinator untuk bagian volunteer untuk divisi Amerika Utara. Bagaimana dia bisa kenal tentang kebenaran? Dia datang dari keluarga pemabuk yang sangat miskin, orang tuanya mati oleh sebab mabuk, saudaranya mati oleh sebab mabuk, ya. Tetapi ada orang yang kasih perhatian kepada dia. Apa itu? Anggota Dorcas, ya, selalu datang, dan kami datang dari Dorcas, ya, yaitu pelayanan masyarakat memberikan makanan. Jadi dia selalu ingat kalau Christmas dapatkan hadiah Natal. Waktu dia mau, kemudian dia datang ke apa yang disebut APTA, ya, APTA, ya, Vacation Bible School. Kemudian terngiang-ngiang, wah, ini tentang Advent. Kalau gitu, kalau sekolah, saya mau masuk ke sekolah Advent. Dia pergi ke sekolah Advent waktu dia tiba di SD, dan dia bertumbuh dan sebagainya sampai menjadi seorang pendeta dan evangelis yang sangat ternama sekali. Dia keliling dunia untuk mengabarkan Injil. Orang biasa, Tuhan jadikan luar biasa dengan cara yang biasa. Saudara-saudara sekalian, pelayanan masyarakat. Jadi itulah sebabnya, ingatlah, ya, Tuhan punya pekerjaan bagi Anda. Dan Anda bisa memberikan pengaruh, mungkinnya kepada pendeta muda, tidak bisa gunakan, Tuhan bisa gunakan apa saja yang Anda miliki. Ya. Saudara mengetahui, saya lihat dari Sabu tadi, Titus Mulik, saya tidak tahu bagaimana dengan pekerjaan di Labodai, Sabu. Dulu, itu hanya oleh sebuah buku yang dimiliki oleh satu keluarga, ya. Buku itu judulnya Banyak Jalan ke Surga. Jadi melalui buku itu, Banyak Jalan ke Surga, ini adalah pada awal tahun 1970. Ini tahun 1972, oke?
Kemudian pendeta Tene, ya, jadi pendeta di daerah sana, kemudian belajar dan sebagainya. Akhirnya apa yang terjadi? Seluruh gereja menjadi Advent. Ya, gereja Protestan. Kenapa? Melalui satu buku, sesuatu yang sederhana, tetapi Tuhan buat perkara besar dengan perkara yang luar biasa sekali. Satu waktu saya diminta untuk pergi ke Waingapu, ya. Kemudian waktu pergi ke Waingapu, kemudian buat KKR. Kemudian saya pikir, ya, masih pendeta muda, tetapi apakah ada yang bertobat atau tidak, saya tidak tahu. Jadi waktu saya bagi-bagian undangannya pun dipakai stencil, sederhana, namanya anggota kita tidak punya dana, ya. Jadi pakai stencil, kemudian saya lihat ada satu orang naik sepeda, ya. Naik sepeda, kemudian waktu saya lihat mukanya, mana mungkin dia akan datang di KKR. Kenapa? Rambutnya gondrong. Ya. Waktu dulu rambut gondrong itu adalah orang yang apa? Disebut hippies. Mana mau datang. Tapi saya undang juga. Datangnya nanti. Dan oke, saya datang nanti. Saya kaget, dia datang. Kemudian berikan KKR dari malam ke malam, dan tapi dalam hati, ya, dia datang selalu, tetapi mungkin tidak akan terima kebenaran. Tapi waktu dipanggil, panggilan, ya, sebelum saya lupa, kebetulan ada saudara Boy, waktu itu kan kita tidak ada penyanyi di Waingapu, maka lagu panggilannya itu adalah lagu yang direkam, itu adalah Teti Sairang, ya, kemudian Ida Sairang, dan misis dari istrinya JB Sairang, oke, yang belum lama meninggal. Jadi lagu tersebut pakai apa namanya itu, tape recorder, diperdengarkan. Saya kaget bahwa ternyata ini anak muda itu datang dan maju ke depan dengan yang lain dan sebagainya. Sudah belajar Alkitab yang lain, kemudian saya dapat berita, ia dibaptiskan. Oh, puji Tuhan, sudah dibaptiskan. Kemudian sesudah itu kan dari Waingapu saya pergi kembali ke Kupang, kemudian kembali lagi ke Jakarta untuk cari dana, jual buku untuk pergi ke Filipina, ya. Kemudian sampai ke Amerika untuk teruskan sekolah. Kembali saya ke Unai dipanggil. Kemudian satu waktu saya terima surat, ya, dari satu pemuda. Pak Pendeta mungkin masih ingat saya bertobat oleh pendeta punya KKR di Waingapu, Sumba beberapa tahun yang lalu, ya. Sekarang saya menyiapkan diri untuk jadi pendeta, ya, berkuliah di Universitas Kelabat, ya. Kemudian tolong doakan ya Pak Pendeta, salam, ya, Elisa Jami. Dan apa yang terjadi? Elisa Jami tamat kependetaan, akhirnya dia jadi pendeta. Sekarang adalah direktur Sekolah Sabat dan Pelayanan Perorangan dari Bitung, ya, Minahasa Bitung, Minahasa Utara Bitung. Oke. Jadi saudara-saudara sekalian, kita punya tindakan mungkin kecil, tetapi Tuhan bisa buat perkara yang luar biasa sekali, ya. Jadi ini Sabu, kemudian Sumba, ya, ketinggalan ini foto gambarnya ini. Baik, apa artinya? Tuhan itu bekerja, ya. Bapakku bekerja sampai sekarang ini, maka aku pun bekerja juga. Jadi jangan takut Anda bekerja, Allah Bapa bekerja, Yesus bekerja, Roh Kudus bekerja. Anda tidak bekerja sendirian. Kalau Roh Tuhan bekerja, maka kita akan harapkan suatu sukses. Saya bisa bayangkan. Anda tahu apa yang terjadi sesudah William Miller mengabarkan tentang pekabaran kedatangan Yesus pada tanggal yang akan datang tanggal 22 Oktober 1844. Sesudah ternyata Yesus tidak datang, ada beberapa kelompok. Salah satu kelompok, ya, pasca pergerakan William Miller, Advent Pemelihara Hari Minggu, jumlahnya waktu itu adalah 30.000 sampai 50.000. Dan sekarang jumlahnya adalah berapa? Advent Pemelihara Hari Minggu sekarang adalah 25.600 saja. Sedangkan gereja kita, ya, pasca pergerakan Miller, pemeliharaan hari Sabat, yang pelihara hari Sabat waktu itu hanya sekitar 50 sampai 150, tetapi sekarang adalah, maafkan saya rupanya belum perbaiki, bukan 18.500.000, tapi kira-kira ada 23.500.000. Luar biasa sekali. Nah, sekarang The Church of God ini adalah 7 day, ya. Mereka pelihara hari Sabat.
Dan ada di lebih kurang 200 gereja di Amerika, kemudian 35 di 35 negara, dan lebih kurang 300.000 anggotanya, ya, sama-sama muncul pada pertengahan abad 18 dari pergerakan William Miller. Keduanya mempunyai persamaan dalam ajaran, termasuk menerima Alkitab sepenuhnya, perjanjian lama, baru sebagai firman Tuhan, percaya kepada keselamatan melalui anugerah ataupun Yesus Kristus, keduanya percaya kepada penurutan kepada hukum Allah, keduanya percaya kepada perbaktian pada hari Sabat, keduanya percaya kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya. Jadi sama-sama keluar dari pergerakan Miller. Tetapi kenapa mereka hanya 300.000, kita ada 23,5 juta. Kenapa? Bedanya adalah Tuhan bekerja dalam memberikan roh nubuat. Ya. Gereja Masedonia 7 dipimpin oleh seorang yang memiliki karunia nubuat. Dan itulah yang membuat satu perkara yang luar biasa. Seorang wanita yang terlemah di antara orang yang lemah. Ya. Ini Ellen G. White dikenal sebagai orang yang terlemah dari yang lemah. Kenapa? Ya, oleh sebab dia umur 9 tahun sudah kena kecelakaan, ya, sampai pingsan 3 minggu. Jadi orang pikir dia tidak akan hidup lagi, sakit-sakitan selalu. Tetapi Tuhan gunakan Ellen G. White membuat, ya, artinya memimpin akan gereja kita sehingga seperti sekarang ini. Saudara-saudara sekalian, kita bekerja bersama dengan Tuhan. Kembali, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Ya, saya teringat, saya dapatkan telepon, ya, waktu berada di Karabian, ya, dari satu orang namanya Ian McDonald. Ya, kemudian dia bilang, Pastor, ada orang yang memperkenalkan Anda supaya bisa kasih pelajaran kepada Alkitab kepada saya. Oh, boleh. Bagaimana caranya? Pakai telepon saja, sebab saya tinggal di Boston. Oke, jadi untuk sekitar 1 tahun kita belajar, saudara-saudara. Kemudian akhirnya dia katakan dia siap untuk dibaptiskan. Ini persis baru kami selesai pensiun. Ya. Kemudian saya tidak bisa ke Boston. Ya. Kemudian dia datang ke Maryland. Pada saat ia datang ke Maryland untuk dibaptiskan, itulah kali pertama saya melihat wajahnya. Kenapa? Kita kita memberikan pelajaran melalui telepon. Saudara-saudara sekalian, sekarang saya memberikan pelajaran melalui Zoom, melalui WhatsApp, melalui segala macam cara. Tuhan bekerja. Kita hanya sebagai alat yang kecil, tetapi orang biasa bisa melakukan perkara yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, Tuhan bekerja dengan berbagai macam cara. Itulah sebabnya kita harus siap untuk bekerja dengan Tuhan. Ingatlah, kalau dikatakan reach out the world, ya, reach out to the world, kemudian I will go. Saya mengharapkan Bapak Saudara-saudara akan siap katakan I will go, ya. Dari mana mulai? Rumah tangga kita masing-masing, tetangga kita. Kami undang tetangga-tetangga kami di sini untuk datang ke rumah kami, ya. Kemudian kami berikan juga buku kepada mereka, ya. Jadi kita harus mulai dari di mana kita berada, kemudian kita kabarkan kepada lingkungan kita. Kemudian kami ada Bible Studies di sini, orang-orang yang datang berbagai macam latar belakang, ya, banyak umumnya dari Katolik ataupun dari Protestan ataupun dari Baptis dan sebagainya. Kami selalu memberikan pelajaran. Saudara-saudara sekalian, ingatlah, God is working. Tuhan itu bekerja. Dan Yesus itu bekerja, Roh Kudus itu bekerja. Kita tidak bekerja sendirian. Itulah sebabnya marilah kita gunakan, biarlah kita jadi alat, ya, yang sederhana tetapi yang biasa. Tuhan bisa buat perkara yang luar biasa, bukan untuk kemuliaan kita, tetapi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Adalah doa dan harapan kita masing-masing.